few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Rosamelia dengan NIM 060 dari grup Les Studio Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan 7 aksi dalam upaya konservasi mamalia laut. Berikut penjelasan. Mamalia laut merupakan hewan yang hidup di laut yang bernafas dengan paru-paru dan menyusui. Di dunia terdapat 3 jenis ordo mamalia laut, yaitu karnivora atau singa laut, sirenia atau dugong dan manatee, dan cetacean, lumba-lumba dan paus. Sedangkan di Indonesia sendiri hanya ada 2 ordo, yaitu sirenia dan cetacean. Ikan paus dan lumba-lumba dikelompokkan dalam ordo Cetacea. Ciri-ciri umum yang terdapat pada Cetacea yaitu mereka memiliki bentuk bagian tubuh yang berbeda dengan kebanyakan mamalia yang lain. Jadi kebanyakan mamalia ini memiliki lubang hidung yang menghadap ke depan, tetapi Cetacea ini memiliki lubang hidung di atas kepala. Lebih ke belakang lagi, terdapat cekungan di samping kepala yang merupakan posisi dari telinga, tapi tidak memiliki daun telinga. Cetacea memiliki leher yang pendek, tidak fleksibel, dan pergerakan kepala yang terbatas. Di belakang kepala terdapat lengan depan yang berbentuk seperti sirip tanpa jari dan lengan. Bentuk seperti ikan yang terdapat pada bagian tubuh Cetacea ini sirip dorsal dan sirip ekor. Sirip dorsal ini berguna untuk kestabilan dan mengatur panas tubuh. Kebanyakan lumba-lumba ini pemakan ikan, tetapi lumba-lumba juga memakan cumi-cumi. Seperti mamalia lainnya yang hidup di darat, kelompok mamalia herbivora hanya memakan tumbuhan tingkat tinggi dan alga. Mamalia laut bernafas dengan menghirup oksigen yang ada di udara melalui lubang nafas yang diolah di paru-paru. Udara ini diambil saat ada di permukaan air. Mamalia laut juga mengandung dan melahirkan anak-anaknya serta menyusui. Karakteristik lainnya juga memiliki rambut. Pada lumba-lumba, bisa diketahui di usia muda dan bisa menghilang seiring bertambahnya usia. Pada dugong sendiri ada di moncong yang biasa disebut bulu sikat, berguna untuk mendeteksi makanan. Puting susu dugong ada di ketiak atau sirip dada dukung betina, sedangkan pada lumba-lumba ada di perut belakang dekat celah kelamin. Dugong dan manatee ini banyak diburu manusia karena memiliki nilai ekonomis. Di kulit dan dagingnya, minyak atau lemak berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit. Di sini saya akan menjelaskan 7 aksi dalam upaya konservasi dan perlindungan mamalia laut di Indonesia. Yang pertama, mengubah cara pandang dan berpikir bahwa laut adalah masa depan bangsa. Kita bisa melakukan dengan cara mengembalikan keyakinan bahwa saatnya untuk melihat potensi kekayaan laut yang perlu dikembangkan, sehingga masa depan bangsa tidak saja hanya bergantung terhadap potensi daratan. Oleh sebab itu, kita harus mengelola dengan baik serta bermanfaat secara ekologi, ekonomi, dan sosial, sehingga dengan strategi tersebut dapat mengubah potensi kelautan Indonesia menjadi kekayaan nyata yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat seutuhnya. Yang kedua, tidak mengotori laut dengan sampah. Manusia harus berperilaku bijak dalam menggunakan produk berbahan dasar plastik, serta sebisa mungkin menghindari penggunaan barang-barang yang berpotensi menjadi sampah, bukan hanya plastik, sehingga mengurangi produksi sampah plastik atau sejenisnya demi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Jika permasalahan ini dibiarkan, akan berdampak pada sosial dan ekonomi masyarakat di Indonesia, terutama yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil karena mengakibatkan penurunan pendapatan negara dari sektor kelautan. Yang ketiga, berwisata bahari secara bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap lingkungan dengan aktivitas wisata yang dilakukan dengan cara daur ulang limbah,
memanfaatkan energi terbarukan, mengontrol penggunaan air, dan melindungi ekosistem di alam. Yang keempat, berpartisipasi dalam aktivitas perlindungan lingkungan laut dengan melakukan pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran terhadap bahaya lingkungan laut terhadap gangguan keseimbangan ekologi laut, seperti memperhatikan secara khusus akibat negatif dari kegiatan di kawasan, seperti pengeboman, penggalian, pembuangan limbah, melakukan perlindungan dan konservasi atas sumber daya atau kekayaan dari kawasan, serta mencegah kerusakan flora dan fauna di lingkungan laut. Yang kelima, menguasai bidang ilmu dan selalu melakukan updating pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk menjawab tantangan pembangunan kelautan. Di sini kita bisa mengikuti kegiatan seminar untuk menambah wawasan, pengetahuan dalam menangani mamalia laut terdampar, seperti memberi edukasi kepada masyarakat bahwa mamalia laut tidak untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan agar bisa mencegah kepunahan. Yang keenam, menghentikan eksploitasi mamalia laut dengan cara tidak mendatangi pertunjukan mamalia laut. Cara lain juga bisa dilakukan seperti memberitahu teman dan keluarga tentang alasan konservasi dan kelangsungan hidup spesies satwa ini. Bisa memulainya dengan berbicara mengenai penangkapan hewan mamalia tersebut di sekolah-sekolah, kepada lembaga konservasi lokal dan lembaga swadaya masyarakat, sampai pada media lokal.